Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan mereview Transformer Bumblebee Hornet Warrior keluaran dari Weichang. Ini mainan bahannya ada beberapa adalah diecast metal ya, dan ini memang produk sudah lama sekali teman-teman ya. Nah, bagaimana nih dia punya desain, detail, dan artikulasinya teman-teman ya. Nah, dan juga saya juga akan mengcompare dengan Black Bee Warrior keluaran dari Mechanical Alliance yang saya pernah mereview di episode video sebelumnya. Yuk kita lihat di sesi berikutnya teman-teman. Oke guys, ini dia toysnya, action figure dari si Bumblebee Hornet Warrior keluaran dari Weichang teman-teman ya. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman dari segi desainnya? Nah, kalau menurut saya ini sih tampilan desainnya sih oke lah ya menurut saya, tapi dia tidak sedetail atau seakurat kayak di movie ya. Hampir mirip-mirip sih kalau dari bentuk secara jarak jauhnya teman-teman ya. Itu oke. Untuk di bagian detail kepala teman-teman, nah kalau menurut saya dia punya ini wajahnya ini emang tidak terlalu mirip ya, tidak seakurat seperti yang di movie ataupun bahkan di 3.0 teman-teman ya. Nah itu, nah cuman nih menurut saya ini sudah oke banget, bagus juga lah menurut saya. Nah bagian ini kepalanya di atas itu adalah di topinya ini warnanya kuning ya. Untuk wajahnya ini dia nggak terlalu detail banget mesinnya ya, kayak gitu. Mesinnya tuh nggak kelihatan banget, jadi ya biasa aja gitu. Dan warnanya ini dia warna iron metal. Nah untuk bola matanya ini warnanya warna biru ya. Cuma sayang kalau nggak salah ini dia tidak bisa nyala karena nggak ada baterainya gitu teman-teman ya. Nah untuk di bagian bodinya, nah bodinya seperti ini, didominasi desainnya seperti Chevrolet Camaro mobil ya. Nah mobil Chevrolet Camaro ya, seperti yang di film Transformer yang pertama. Nah warnanya ini dominasi semua ada warna kuning ya. Ada list warna hitamnya ya. Terus di sini ada lampunya. Sayang sekali ini lampunya juga tidak bisa nyala ya, karena dia tidak ada baterainya gitu teman-teman ya. Nah bagian ininya teman-teman kalau perhatikan, ini adalah bagian mesinnya, bagian perutnya. Nah bagian perutnya ini kita lihat nih detail ya, tapi nggak sedetail-detail banget gitu teman-teman ya. Cuma hanya menampilkan dia punya mesin-mesin bagian dalamnya itu standar gitu ya. Kalau lebih dalam lagi tuh udah nggak ada lagi, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah lalu sini ada pernya ya, mesin-mesin pernya. Terus bagian di sininya nih juga seperti ini ya, warnanya metal iron ya. Ada goldnya, ini ada plat nomornya ya, ini warna emasnya sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita lihat bagian tangannya, nah tangannya seperti ini untuk bagian depan ya. Dominasi kalau saya lihat ini memang biasa juga, tidak terlalu begitu detail. Dia punya dia punya tangannya ya, ada warna metal ironnya, terus warna kuningnya juga, tangannya sebelah sini warna kuning ya, gabungan lah kombinasi dari warna kuning dan iron metalnya gitu teman-teman ya. Kemudian di bagian kakinya, nah untuk bagian kakinya teman-teman perhatikan, dia itu unik banget. Jadi kurus di atas, slimnya di atas, bagian bawahnya ininya dia lebih bulky gitu teman-teman ya. Nah itu sih emang sih agak kurang enak dipandang banget sih teman-teman ya. Ya itulah, kalau menurut saya kurang enak dipandang aja sih, kayaknya kurang kokoh, garang gitu kalau menurut saya. Tapi is okay. Untuk bagian dia punya kaki pahanya ininya teman-teman lihat. Nah ini dia punya dominasi adalah dominasi adalah warnanya iron metal ya.
Dan ini juga bagian ini penutupnya ini bisa digerakin. Nah ini warna kuning. Kemudian di bagian bawahnya ininya ya, nah seperti ini ya depannya. Itu tidak terlalu dominasinya warnanya warna apa? Warna kuning ya. Ada iron metalnya juga ya, tapi di sini bagian sininya tidak terlalu detail banget kalau teman-teman lihat ya, biasa-biasa aja sih. Nah kemudian ini rodanya, bahannya bisa digerakin juga, dan ini bahannya karet. Nah ini saya beli mainan ini sudah lama banget, sekitar 2 tahunan gitu ya, tapi ini karetnya ini bagus banget, awet banget, gak ada yang retak. Nah itu mungkin kualitas karetnya bagus banget nih. Nah lalu di bagian depan ini kakinya ini agak kecil ya, harusnya mungkin agak lebih gede dikit, lebih bagus. Takutnya emang berdirinya takutnya kurang pakem gitu ya, agak kurang gitu ya. Alangkah baiknya bagusnya tuh diperbesar dikit lah gitu. Nah itu sih. Oke, untuk kalau kita lihat bagian sisi sampingnya teman-teman ya, perhatikan ini tuh kepalanya emang seperti ini ya, bagus banget. Udah lihat yang kelihatan mesin-mesinnya gitu. Lalu bagian ininya kelihatan juga, tapi mesinnya ini tidak terlalu signifikan ya, detailnya itunya ya, biasa-biasa aja sih. Nah ini dominasi bagian sebelah sampingnya ininya, tangannya ini itu seperti ini, warnanya warna kuning semua ya. Nah untuk tangan bagian bawahnya tuh dia lebih iron metal gitu ya. Lalu bagian sininya ya kelihatan banget mesin-mesinnya tuh ya. Nah ini kelihatan banget nih, lumayan juga detail-detailnya nih, kelihatan banget nih dari sisi bagian sampingnya. Lalu bagian kakinya seperti ini ya, warna dominasi sebelah sini warna kuning ya. Nah kalau sebelah sini belakangnya ininya dia dominasinya itu warnanya silver iron metal ya, campuran gitu teman-teman ya. Nah kemudian di sini kalau lihat dari rodanya bagus banget, ada detail-detailnya. Nah itu seperti itu. Samping ininya juga sama aja sih, gak ada bedanya dengan yang sebelah kanannya. Nah sama aja sih teman-teman ya, tuh perhatikan ya. Nah tuh sama aja sih, nggak ada bedanya. Nah itu dia. Kalau untuk bagian belakangnya kita lihat teman-teman ya, kepalanya emang seperti ini ya, biasa aja sih, standar ya tuh ya. Nah untuk bagian bodi bagian belakangnya nih, kalau menurut saya emang agak kurang serk ya dalam penglihatan saya ya, karena kopong gitu, kelihatan bagian dalam-dalamnya gitu ya. Wajar teman-teman, karena kenapa ini bukan 3.0 ya, ini Weijang ya, karena mainan ini bisa transform jadi mobil Chevrolet Camaro. Itu warnanya sebagian ini adalah sayapnya ya, pintu yang berbentuk dibuat transform jadi sayapnya. Ini warnanya warna silver iron metal ya, tapi sebelah sininya belakangnya warnanya kuning gitu ya. Lalu di bagian sisi ini ada rodanya ya, roda bisa gerak juga ya. Nah kemudian bagian bawahnya seperti ini, kalau teman-teman lihat. Nah ini diecast nih kalau nggak salah sih teman-teman, kerasa banget dinginnya. Lalu bagian kakinya seperti ini, agak slim ya tuh, pahanya slim, tapi bagian kaki bawahnya tuh bulky. Nah itu ya. Nah bagian belakangnya ini adalah warnanya kuning, ada lampunya, lampu stop, tapi ini hanya desainnya dong, nggak bisa nyala ya gitu ya. Nah ini ada knalpotnya kiri dan kanan, ini rodanya kalau di samping. Nah kakinya bagian bawah seperti ini juga ya, ada kayak penyanggangnya. Cuma ini yang jujur saya bingung, saya nggak begitu suka ya, ada bagian ini ya, agak kurang serk kalau dilihat ya, terlalu panjang gitu. Nah itu dia sih bagian kita. Oke guys, selanjutnya ini dia, saya akan membandingkan si Hornet Warrior Bumblebee Weijang dengan si Black Bee Warrior keluaran dari Mechanical Alliance. Nah si Black Bee ini saya sudah pernah mereviewnya di video sebelumnya ya, nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi teman-temannya untuk teman-teman lihat ya. Nah ini kalau teman-teman lihat secara sekilas emang bagaimana perbedaan ini di mana, persamaan di mana. Nah kalau menurut saya sih, kalau secara lihat sepintas ini emang
mirip-mirip teman-teman ya, cuman ada lebih banyak ada perbedaannya ya, tapi secara desain strukturnya itu hampir sama ya, mirip gitu. Cuma untuk desainnya semua ini memang beda. Yang pertama itu kalau saya lihat adalah perbedaannya di warnanya sudah pasti ya. Nah, untuk warnanya ini satunya hitam ya, ada listnya warnanya oranye ya, sebelah sininya full kuning ya. Nah, untuk warna mesinnya, kalau teman-teman saya deketin bagian tangannya nih, kita lihat warnanya. Warna ininya adalah metal iron ya, dia lebih cerah, lebih terang ketimbang yang ini si Black Bee Warrior. Nah, kalau Black Bee Warrior ini dia punya metal ironnya ini dia lebih gelap, lebih dark gitu ya, tapi ada campuran metal iron yang sama seperti yang si Bumblebee Hornet Warrior ini teman-teman ya, kontemporer-nya kelihatan. Nah, itu yang berikutnya di bagian kepalanya, kita lihat untuk bagian kepala ini dia lebih bagus ya teman-teman ya, untuk si Black Bee Warrior ini teman-teman ya. Nah, perhatikan, lebih bagus, dia punya tuhnya lebih detail ya, dan ini dia bisa nyala. Kalau sedangkan ini ya standar gitu teman-teman ya. Nah, itu dia kehebatan kelebihan di si Mechanica Warrior ini, Mechanica Alliance ya. Lalu di bagian sayapnya teman-teman lihat, sayap bagian belakang cap ininya, kalau lihat ini dia memang lebih lebar ya teman-teman ya, untuk si Hornet Warrior ya, ini kelebihannya. Sedangkan yang si Black Bee Warrior ini dia pendek gitu ya. Nah, itu kemudian bagian depannya ininya dia lebih agak slim, sedangkan dia agak lebih lebar. Lalu bagian atasnya ini kalau teman-teman lihat, nah, ini capnya ini dia ketutup semua ya. Kemudian ininya, sedangkan si Black Bee Warrior ini dia agak terbuka itu. Kemudian tanduk ininya kalau teman-teman lihat ini ada di sini. Kalau dia bagian belakangnya, kalau di belakang pas tepat di kiri kanan, pas tepat di kepalanya ya, kiri dan kanannya ya. Nah, gitu. Kemudian kita lihat lagi di bagian perut. Untuk bagian perutnya ini emang sama, mirip, cuma agak beda. Bagian detail ini dia kelihatannya bagus banget detailnya ketimbang yang ini ya. Ya, beda banget sih, ketimbang banget mesinnya. Ini pistonnya kelihatan banyak, tapi ini pistonnya ini lebih dikit itu teman-teman ya. Tuh, perhatikan ya, beda banget dengan yang si ini ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau bagian ininya dia mirip, cuma di sini bagiannya dia metal iron ya, sedangkan ini dia ada goldnya. Nah, itu. Nah, untuk bagian kakinya, untuk bagian kakinya ini dia kalau bagian pahanya ini saya bilang terlihat slim, sedangkan ini dia standar ya, agak sedikit bulky ya, agak gede dibandingin yang si Wei Chang punya ya. Cuman saya lebih suka bagian bawah kakinya si Wei Chang ini, dia lebih bulky, lebih berisi gitu, berotot gitu ya teman-teman ya. Sedangkan yang si Black Bee Warrior tidak, kayaknya dia lebih agak slim dikit. Nah, kalau ini kakinya ini dipindah ke sini, wah ini Black Bee Warrior bisa menang nih teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian bagian bawahnya terakhir kakinya. Nah, untuk kakinya ininya, telapak kakinya ini memang mirip sama seperti yang si Hornet Warrior Bumblebee Wei Chang ini ya teman-teman ya, mirip banget, cuma bedanya piston ininya dia lebih tegak banget, kalau ini dia agak nyerong, agak miring gitu. Sedangkan roda ininya kalau teman-teman lihat, perhatikan dua-duanya, roda ini kan dia bahan karet, sedangkan ini bahannya bahan plastik kalau nggak salah. Oh, ini karet juga sih teman-teman, cuma dia punya motifnya ini berbeda ya, ini banyak motifnya, sedangkan ini dia nggak terlalu banyak motifnya teman-teman. Nah, itu. Nah, kemudian bagian ininya untuk bagian kakinya depannya ininya dia lebih gede dibandingkan si Hornet Warrior ini teman-teman. Nah, itu dia. Oke, untuk di bagian backnya belakangnya teman-teman ya. Nah, backnya seperti ini, perbedaannya jauh sekali, kelihatan beda banget. Kalau ini dia punya sayapnya dia lebih panjang ya. Nah, lebih panjang jadi kelihatan terbuka, kelihatan banget dia punya isi bagian kopong, bagian lipatan partnya di dalamnya teman-teman ya. Sedangkan ini dia pendek
Nah, karena pendek dia ketutup, jadi bagiannya ininya itu hanya bisa sedikit kelihatan bagian isi dalamnya lipatannya. Nah, itu kelebihan dari si Black Bee Warrior teman-teman ya. Nah, dan juga nih ada penutupnya juga, capnya nih, nutupin bagian dalamnya. Sedangkan si ini dia tidak ada. Nah, itu. Lalu di bagian kakinya kita lihat. Kalau kakinya ini sama mirip ya teman-teman ya. Cuma kalau saya lihat dia ini lebih detail dari si lebih detailnya warnanya itu, dan detailnya tuh bagus banget di si Weiqiang ya teman-teman ya. Cuma emang modelnya agak slim, sedangkan ini dia emang agak bulky gitu ya, bulky gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah untuk bagian bawahnya, nah kalau teman-teman lihat nih, nah itu dia. Nah bagian bawahnya nih lebih keren nih, lebih berisi, berotot nih si Weiqiang Hornet Warrior ya, lebih bagus ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini dia agak sampingnya kelihatannya slim, tapi dia punya bagian ininya dia apa agak kurus ya, slim gitu ya. Kemudian di bagian ininya rodanya kelihatan banget, bagus banget, kebuka ya, kelihatannya kebuka begitu. Sedangkan ini dia ketutup teman-teman ya, teman-teman bisa lihat tutup ya. Nah ini kebuka gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian di bagian ininya, nah ini nih dia punya ini ada penyanggangnya seperti ini, sedangkan ini tidak ada ya. Plus minusnya, bagusnya ini kalau ada ini jadi nggak mudah jatuh ya, ketimbang ya ininya, ketimbang si Black Bee kalau nggak ada. Cuman makan tempat kalau ada ininya ya, tapi nggak terlalu amat sih teman-teman ya. Nah itu bagian kakinya. Lalu kita lihat bagian tangannya. Nah untuk bagian tangannya detailnya ini kurang lebih sama teman-teman ya di belakangnya. Cuman saya lebih pro-nya ini lebih bagus detailnya itu adalah si Weiqiang ya, si Hornet Warrior ya, lebih keren banget kelihatan. Kalau ini dia kelihatannya biasa-biasa aja gitu ya. Nah sedangkan dia punya pelek mod rodanya, nah ini lebih bagus si Hornet Warrior ya. Ini biasa aja, ini dia lebih mengkilap silvernya. Kalau ini biasa aja sih teman. Nah untuk shouldernya ini di bagian tangannya itu dia lebih kecil kan ketimbang ini. Ini lebih gede ya, dia lebih gede, bagus banget teman-teman ya. Kombinasi dia warna hitam dengan Iron Warrior Meta Ironnya ya. Nah di sini ada detail pistonnya, sedangkan ini tidak ada. Nah lalu bagian bawah, bagian lengannya ininya, nah lengan ininya dia lebih agak panjang ya, cuman agak sedikit slim. Sedangkan yang ini dia agak pendek dikit ya, cuman dia lebih lebar. Nah dan lebih kelihatan kekarnya gitu ya, karena banyak dia punya motifnya tuh, desain list-listnya gitu teman-teman. Jadi kelihatan dia lebih kekar gitu ketimbang yang si Black Bee Warrior, maksudnya Hornet Warrior ini teman-teman. Nah untuk tangannya, kalau teman-teman lihat dia ini ketutup. Tangannya sih lebih bagus adalah kalau lihat nih, tangannya ini dia standar ya, plastik biasa gitu ya, warna hitam terus warna oranye. Tapi kalau ini dia punya tangannya ini dia metal iron ya, metal iron gitu, bagus banget tuh warnanya warna kuning. Nah itu perbedaannya dari sisi sampingnya. Kalau kemudian di bagian ini ya teman-teman, nah bagian ininya, bagian dadanya, perhatikan bagian dadanya. Kalau bagian dada ininya si Hornet Warrior ini kan dia ada kelihatan mesinnya nih ya, warnanya tuh Meta Iron. Sedangkan ini dia kopong ya, dia nggak kelihatan mesinnya gitu ya. Nah itu dia. Kemudian kita lihat sisi dari rodanya seperti ini ya, sama seperti yang di kakinya ya, bisa gerak. Ini bahannya karet tapi motifnya berbeda gitu. Dan ini emang agak gede banget nih rodanya ininya nih teman-teman ya, ketimbang yang si Hornet Warrior. Nah kiri kanan sama aja, kalau teman-teman lihat nggak ada bedanya ya. Lalu untuk kita lihat sisi kaki di bagian sisi sampingnya teman-teman ya. Nah untuk si Black Bee Warrior seperti ini warnanya ya, detailnya seperti ini ya,
warnanya lebih darknya, metal iron lebih dark, lebih gelap. Terus dia detailnya seperti ini dan lebih bulky. Sedangkan yang si Hornet Warrior seperti ini teman-teman ya, kelihatan banget detail sih bagus, warnanya juga cerah metal ironnya ya. Lalu cuman hanya aja dia agak slim ya, beda dengan yang si Black Bee Warrior. Lalu untuk bagian kaki bagian bawahnya ini ya, nah desainnya seperti ini. Kalau Black Bee Warrior dia agak lebih lebar, dan ini adalah cap mobil bagian belakangnya ya. Nah ditaruh di sebelah sisi sininya. Nah lalu di bagian di sininya rodanya seperti ini ya, detailnya ya, modelnya seperti ini. Sedangkan yang si Hornet Warrior seperti ini, dia bagus banget. Dia punya desainnya ini, cap belakangnya ininya tuh di sampingnya lebih bagus gitu ya, kayak dia punya motifnya tuh kelihatan banget kekar gitu ya. Nah lalu bagian rodanya seperti ini ya, detail banget ketimbang yang si Black Bee Warrior ya, itu dia. Nah untuk bagian kakinya nih emang ya lebih tinggi ya, lebih gede ya ini teman-teman ya, ketimbang yang si Hornet Warrior ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke artikulasi teman-teman ya. Untuk di bagian kepalanya artikulasi seperti ini ya, bisa gerak ke atas, ke bawahnya seperti ini sih teman-teman ya. Nah kemudian bisa diputar nggak? Bisa sih, cuma nggak keras teman-teman ya. Nah itu seperti ini, bisa digerakin juga. Nah cuma emang nggak bisa toleh ke kiri ke kanan gitu, dia hanya bisa muter seperti ini ya, seperti ini juga. Oke, lalu bisa ke atas ke bawah, itu aja. Untuk artikulasi di bagian perutnya, nah untuk artikulasi perutnya cuma hanya ini aja, batas sampai sini ya, lalu sampai sini juga ya. Nah itu artikulasi di bagian perutnya teman-teman. Artikulasi di bagian tangannya dia bisa seperti ini ya. Oke, lalu dia bisa gerak seperti ini. Ini sayang tidak nggak ada gerigi gitu ya, nggak ada suara recek gitu teman-teman ya, karena di dalamnya dia nggak ada roda receknya gitu teman-teman ya. Nah tapi dia bisa digerakin, ini bisa sampai 360 derajat, cuma emang kehalang di bagian sayap ini teman-teman ya. Lalu di bagian ininya dia bisa muter ya, seperti ini. Oke, bisa digerakin seperti ini juga ya, jari-jarinya pun juga bisa digerakin ya tuh. Nah jari-jari bisa digerakin juga ya. Nah bisa digerakin juga, bagus banget. Nah sebelah sini juga sama ya, bisa digerakin ya, ini bisa digerakin juga ya, bisa diputar seperti ini ya. Ini jari-jari juga bisa digerakin juga teman-teman, itu dia. Untuk artikulasi di bagian kakinya teman-teman ya, nah kakinya ini dia bisa di split, ini lihat. Nah bisa digerakin sampai sini. Nah teman-teman lihat ya tuh. Lalu bagian ininya pelindung pahanya bisa digerakin juga ya tuh ya. Kemudian bisa digerakin ke samping. Nah lalu bagian ininya dia bisa digerak sampai sini full ya, sampai ke atas. Lalu samping ke bawahnya sampai sini juga ya. Nah oke. Lalu bagian ininya dia bisa digerakin ya tuh. Ini juga sama, bisa digerakin juga, cuma ini rasanya agak lebih sedikit loose ya ketimbang yang ininya teman-teman. Lalu bagian ininya, lututnya bisa digerakin sampai sini ya tuh. Oke, kemudian bagian kaki ininya, nah ini bisa digerakin seperti ini ya, bisa ke sini. Oke tuh ya. Lalu bagian ujungnya ini bisa digerakin juga sih ya, nih ya. Nah itu artikulasi di bagian kakinya teman-teman ya.
kita lihat di bagian sayap pintu mobil nih ya, ini bisa digerakin seperti ini ya sampai sini. Lalu ini bisa bisa digerakin juga ya teman-teman, lihat ya. Nah bagian ini bisa digerakin nggak? Oh ini kayak bisa ya, ini bisa nih sampai sini ya tuh teman-teman ya, ada gerakannya. Nah ini juga sama ya. Nah tuh, lalu bagian ininya bisa digerakin juga kalau nggak salah. Bisa gak ya? Kayak sih nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Bisa sih teman-teman, kayak nggak bisa deh ini. Coba lihat. Oh bisa. Nah bisa teman-teman ya. Nah itu, nah, ini juga bisa sih soalnya sih, cuma agak susah. Nah bisa juga nih tuh, bisa digerakin juga teman-teman ya. Nah itu dia. Nah selanjutnya dalam paket pembelian ini kita juga mendapatkan user manualnya seperti ini ya. Nah ini isi user manual bagaimana cara kita mentransform robot ini menjadi mobil ya teman-teman ya. Nah ini semua tulisannya dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarin teman-teman ya, tinggal ikutin aja di sininya. Lalu kita mendapatkan juga aksesoris tambahan itu cannon gun-nya ya seperti ini teman-teman ya. Nah lalu kita juga mendapatkan hammernya teman-teman ya. Nah untuk cannon gun-nya seperti ini ya. Nah detailnya kelihatan banget ya, standar sih detailnya teman-teman ya. Depannya seperti ini ya, tidak ada lampunya ya, warnanya itu warna iron metal gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang dia punya ininya, gampang banget. Yang pertama itu kita buka dulu ininya, katanya seperti ini ya. Nah langsung buka ya seperti ini teman-teman ya. Tuh ya, tinggal dibuka aja, lalu tinggal dorong ini tangannya ke belakang, diputar dulu sampai dia bisa masuk ke dalam seperti ini ya. Nah lalu dimasukin ke dalam seperti ini. Tunggu bentar ya, sampai sini. Lalu baru masukin yang ininya, colok ke bagian colok sininya. Oke seperti ini, colok aja, lalu baru ditekan aja. Nah udah, itu aja. Selanjutnya teman-teman, ini kita juga mendapatkan senjata berikutnya, itu adalah hammernya ya, palu godam. Yang kalau untuk di Weichang ini kita mendapatkan palu godam ini ya. Nah lihat dibuatnya sih bagus banget, detail banget ya. Nah cuma di sini bedanya ini warnanya warna hitam ya, ini warna kuning ya. Palunya nih mirip banget yang ada di palunya di Bumblebee DLX 30 yang The Last Night ya teman-teman ya. Cuma kalau yang The Last Night 30 punya tuh dia lebih detail banget, lebih kayak movie accurate. Tapi kalau ini ya mirip-mirip, tapi warnanya aja sih ya, ini emang warna hitam itu ya. Kalau memang dibuatnya lebih detail banget tuh keren banget gitu. Dan ini bahannya plastik enteng banget itu teman-teman. Nah untuk cara pasangnya gampang banget teman-teman. Nah tinggal pasang aja di sininya. Kita buka dulu jari-jari di tangannya si Bumblebee, lalu tinggal dieratkan, dipasang di sini. Cuma sayangnya dia di sini dia tidak ada cantolan buat rekatin di tangannya ya, sayang sekali. Jadi dia mengandalkan tangan di jarinya aja sih teman-teman ya. Jadi tinggal di sini ya, lalu oke. Nah itu dia teman-teman ya. Nah